Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad Gajah. Pada pagi hari ini tentunya kalian telah menjalankan ibadah sholat duha di rumah masing-masing. Dan kabar kalian tentunya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak ini, nanti kita memulai bersama-sama pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dalam mengikuti pembelajaran akidah akhlak ini diberi kelancaran dan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mata pelajaran akidah akhlak ini di bab 1 kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab Allah. Dan di dalam mempelajari kitab Allah ini Bu Is akan menerangkan tentang kitab Al-Qur'an, meliputi pengertian Al-Qur'an, nama lain Al-Qur'an, isi pokok kandungan Al-Qur'an, keistimewaan Al-Qur'an, serta fungsi diturunkannya Al-Qur'an. Dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kalian mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Qur'an, menjelaskan tadi pengertian Al-Qur'an dan mampu menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Qur'an serta menyebutkan isi pokok kandungan Al-Qur'an. Lanjut, pengertian Al-Qur'an sekarang. Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan Al-Qur'an secara istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Nama-nama lain dari Al-Qur'an, yang pertama adalah Alkitab, yang artinya kitab atau buku. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda. Yang ketiga, Ad-Dzikr, artinya peringatan. Sedangkan nama lain Al-Qur'an yang keempat adalah Al-Huda, artinya petunjuk. Nama lain Al-Qur'an yang kelima adalah An-Nur, artinya cahaya. Nama lain Al-Qur'an yang keenam adalah Al-Bayyinah, artinya keterangan. Di sini Bu Is hanya mencantumkan 6 saja dari nama-nama lain Al-Qur'an, yang sebetulnya masih banyak lagi nama-nama lain dari Al-Qur'an. Bisa kalian pelajari sendiri dan kalian cari referensinya dari berbagai sumber di media sosial. Oke. Sekarang isi pokok kandungan Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Isi pokok kandungan Al-Qur'an yang kedua, ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an meliputi yang pertama akidah. Akidah ini adalah ajaran untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir, serta makhluk gaib lainnya. Ini masuk dalam akidah. Yang kedua, meliputi ibadah. Ibadah ini ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah dengan benar. Yang ketiga, muamalah. Muamalah itu ajaran tentang hubungan antar manusia. Hablum minan nas, baik dalam keluarga, dengan tetangga dan masyarakat. Yang keempat, yaitu akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ajaran tentang berperilaku atau berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Berarti berakhlakul karimah kepada Allah dan kepada sesama manusia.
Yang kelima, meliputi ajaran yang bernama tarikh. Tarikh itu cerita tentang sejarah umat terdahulu. Dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, agar dapat diambil pelajaran bagi umat sesudahnya, yaitu kita itu umat, termasuk umat yang sesudahnya dari umat-umat Nabi yang terdahulu. Yang terakhir, yang nomor 6, yaitu syariat. Syariah ini ajaran tentang perundang-undangan atau garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang berkenaan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Itu ada 2 isi pokok kandungan Al-Quran yang sudah Bu Is terangkan, walaupun belum rinci. Nanti selebihnya Bu Is terangkan di madrasah pada saat pembelajaran keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna, berlaku sepanjang masa untuk seluruh umat manusia. Ini keistimewaan Al-Quran yang pertama. Sedangkan keistimewaan Al-Quran yang kedua, Al-Quran itu terjaga keaslian dan kemurniannya. Termaktub dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Itu keistimewaan Al-Quran yang. Sedangkan keistimewaan Al-Quran yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab dengan susunan bahasa dan sastra yang paling indah. Dan keistimewaan Al-Quran yang keempat adalah membaca Al-Quran merupakan. Selanjutnya, fungsi diturunkannya Al-Quran itu ada 2. Fungsinya yang pertama, sebagai petunjuk atau pedoman hidup umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai penentu keputusan dalam penyelesaian berbagai masalah kehidupan. Demikian anak-anakku, penjelasan sedikit tentang pengertian Al-Quran, kandungan isi Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi diturunkannya Al-Quran. Selebihnya, untuk tugas kalian di rumah, tentunya kalian harus mengerjakan soal yang telah tertera di dalam materi ini tadi. Soal tersebut harus kalian tulis kembali beserta jawabannya di buku tugas kalian, yaitu Mapel Akidah Akhlak. Dan penilaiannya akan dilakukan pada saat pembelajaran luring atau tatap muka di madrasah. Demikian Bu Is sampaikan materi sekaligus tugas untuk pelajaran akidah akhlak. Bu Is akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.